Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Tentukan tinggi maksimum dan jarak maksimum yang ditempuh bola. Hai guys, welcome back to my channel again di Juara Edutainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa bahagia selalu. Kali ini saya akan membahas mengenai gerak parabola ya. Gerak parabola adalah gerak kombinasi ya antara secara vertikal atau tegak, ini merupakan GLBB atau gerak berubah, gerak lurus berubah beraturan. Dan secara horizontal atau mendatar ini merupakan GLB atau gerak lurus beraturan. Di sini ya, GLBB artinya ini percepatannya konstan. Sementara GLB artinya kecepatannya konstan. Percepatan dengan kecepatan tentu berbeda ya. Percepatan itu adalah berapa banyak kenaikan kecepatan tiap detik gitu ya. Itu percepatan. Nah, di sini akibat dua kombinasi gerak ini, GLB dan GLBB, maka lintasan yang akan ditempuh oleh si partikel akan membentuk suatu parabola, lintasan parabola, sehingga ini dinamakan gerak parabola seperti itu ya. Nah, di sini nanti ada kecepatan awal katakanlah V0 gitu ya. Membentuk sudut terhadap horizontal atau mendatar alfa seperti itu. Maka bila V0 ini kita proyeksikan ke komponen sumbu X yaitu V0X dan proyeksikan ke komponen sumbu Y yaitu V0Y, maka bisa kita cari komponen V0X dan V0Y menggunakan trigonometri ya. Intinya di sini V0X merupakan di samping sudut, maka kita pakai cos ya. Jadi V0 kali cos alfa. Sementara V0Y bukan di samping sudut, maka V0Y kita gunakan sin ya. Seperti itu. Ini kecepatan mula-mula. Seiring waktu dia akan naik misalnya di titik sini gitu ya. Maka kecepatan secara horizontal atau Vx dengan secara vertikal atau Vy gitu ya. Vx akan tetap sama seperti V0x. Kenapa? Karena kan dia gerak lurus beraturan secara horizontal. Artinya kecepatan horizontalnya bakal tetap gitu ya. Sementara Vy dia kan GLBB ya, sehingga mengalami perubahan kecepatan. Ini ini gerak secara vertikal, artinya melawan gravitasi ya. Maka kecepatannya menjadi begini ya. V0Y min GT gitu ya. Seperti itu, V0Y min GT. Kenapa min G? Karena ini kan percepatan gravitasi berlawanan arah, sehingga kita gunakan tanda min gitu ya. Lalu kalau mencari V total di titik tertentu, maka kita gunakan Pitagoras ya. Vx kuadrat tambah Vy kuadrat akar. Sementara untuk mencari sudutnya di sini anggaplah ini theta,
maka kita bisa gunakan tangen theta sama dengan Vy dibagi Vx. Jadi ini untuk menentukan kecepatan benda ya di titik tertentu ya, di anytime atau di waktu-waktu tertentu kayak gitu ya. Kemudian di sini tangen theta adalah untuk menentukan arah kecepatannya itu sendiri ya. Seperti itu. Kemudian di titik tertinggi ini ya, di titik tertinggi ini maka si Vy-nya akan menjadi 0. Seperti itu. Ini yang harus kita pahami ya. Kenapa Vy-nya jadi 0? Karena ini titik tertinggi. Sebagaimana kita kalau melempar suatu benda ke atas, maka dia akan mengalami gerak membalik gitu ya. Pada titik tertentu dia akan berhenti lalu balik arah gitu. Artinya ini juga sama, naik titik tertinggi balik arah. Artinya di sini kecepatannya 0. Kecepatan siapa? Kecepatan secara vertikalnya atau Vy-nya saja ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan sebagaimana GLBB, rumus GLBB ya, kinematika. Kita dapatkan bahwa Y sama dengan Y0 ditambah gitu ya V0 Y kali T minus setengah GT kuadrat. Ini jarak secara vertikal. Sementara kalau jarak secara horizontal, X sama dengan V0 X dikali T. Seperti itu ya. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi ya? Waktu untuk mencapai titik tertinggi, atau kita katakan ini sebagai Y max gitu ya. Syaratnya adalah Vy-nya 0. Kita substitusi ke sini ya. Jadi Vy-nya kita gantikan 0, V0Y min GT sama dengan 0. V0Y itu kan V0 kali sin alfa min G kali T sama dengan 0 gitu ya. Berarti min GT sama dengan min V0 sin alfa. Minnya kita coret sehingga T sama dengan V0 sin alfa per G. Inilah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum ya. Sementara berapa waktu yang digunakan? Yang digunakan untuk mencapai titik terjauh. Titik terjauh artinya yang mana? Kita katakan sebagai X max yang ini ya, dari sini hingga sini. Ini kita katakan sebagai titik terjauh. Ini bisa juga kita sebut sebagai, bisa juga disebut sebagai lama partikel di udara ya. Lama partikel di udara. Seperti itu ya. Karena ini simetris, antara titik sini dan titik sini sejajar, maka waktu yang diperlukan untuk naik dan waktu yang diperlukan untuk turun itu bakal sama seperti itu ya. Sehingga T untuk mencapai titik terjauh tinggal 2 kali ini ya. Anggaplah ini sebagai TY max gitu ya. Maka TX max itu sama dengan 2 kali TY max. Tinggal kita masukkan 2 kali V0 kali sin alfa per G. Seperti itu ya. Oke. Bagaimana cara untuk mendapatkan formula jadi titik tertinggi dan formula jadi titik terjauh alias Y max dan X max ya. Y max kita nanti akan menggunakan formula yang ini ya. Dengan asumsi ini tanah alias saat dilempar dan jatuh
sama-sama di tanah, berarti ini sejajar, maka Y0-nya 0 ya. Ditambah V0Y-nya ini ya, V0 kali sin alfa. T-nya, T untuk mencapai titik tertinggi adalah mana? Ini ya. TY max yaitu V0 sin alfa per G. V0 sin alfa per G. Minus setengah GT kuadrat. T-nya sama ya, ini ya. V0 sin alfa per G. Tinggal kita kuadratkan gitu ya. Sehingga ini kita peroleh V0 kali V0 jadi V0 kuadrat. Sin alfa kali sin alfa jadi sin kuadrat alfa per G. Minus setengah kali G kali V0 kuadrat. Sin alfa dikuadratin sin kuadrat alfa per G dikuadratin G kuadrat. G kuadrat coret dengan G. Sehingga ini kalau kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan, ini V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Minus ini setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Bagian ininya sama. Berarti ini depannya 1, ini depannya setengah. 1 kurang setengah gitu ya. Sehingga ini kita peroleh V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Inilah rumus Y max gitu ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan X max ya? X max sama dengan kita gunakan formula ini ya, V0X. V0X V0 kali cos alfa. T-nya yang mana? Ini ya. Karena waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh adalah 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi ya. Jadi 2 kali V0 kali sin alfa per G. Hingga kita dapatkan 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G ya. Nah ini bisa kita sederhanakan jadi kenapa seperti ini ya. Karena nanti dalam matematik trigono ya, sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa, seperti itu ya. Sini kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai gerak parabola ya. Sini ada 3 buah nomor. Pertama, saya bacakan. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Tentukan tinggi maksimum dan jarak maksimum yang ditempuh bola. Nah, kalau kita kerjakan seperti biasa, dalam mengerjakan soal fisika, kita tulis terlebih dahulu diketahui ya. Kecepatan awal simbolnya apa? V0 ya. V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi itu alfa tadi ya. Alfanya sama dengan 30 derajat. Kita tentukan tinggi maksimum, jarak maksimum. Tinggi maksimum artinya Y max ya. Jadi ini ditanya. Y max-nya berapa? Kemudian jarak terjauh atau jarak maksimum yaitu X max. Karena diketahui V0 dan sudutnya, lalu ditanya Y max dan X max, maka bisa kita kerjakan dengan menggunakan formula jadi ya, atau rumus jadi, yaitu apa? Y max sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G ya. Di sini G-nya tidak dikasih tahu. Kita asumsikan G-nya sama seperti soal yang lainnya, yaitu G sama dengan 10 ya. V0-nya kita substitusikan 20 dikuadratkan, sin alfanya sin 30 dikuadratkan dibagi 2 kali 10. Seperti itu ya. Berarti ini 400 kali sin 30 itu setengah ya. Setengah dikuadrat jadi 1/4 dibagi 20. 4 coret jadi 100 bagi 20 ya, jadi 5.
Jadi ketinggian maksimumnya 5 meter. Kemudian X max-nya, X max sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G ya. V0-nya 20 kuadrat sin 2 kali 30 dibagi G-nya 10. Jadi sin 60 ya, sin 60. 20 kuadrat 400 sin 60 per 10. 10 coret 40 kali ini setengah akar 3. 40 bagi 2, 20 ya. Jadi 20 akar 3 meter. Seperti itu. Jadi jawabannya tinggi maksimumnya 5 meter. Titik terjauh atau jarak maksimumnya 20 akar 3 meter. Nomor 2 ya. Nomor 2, kita baca soalnya. Pesawat bergerak mendatar dengan kecepatan 100 meter per sekon. Bergerak mendatar berarti seperti ini ya. Kemudian melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Jika G-nya 10, tentukan jarak bom jatuh di tanah dari saat dijatuhkan. Jadi maksudnya begini ya. Kita tulis dulu, diketahui V0-nya 100 meter per sekon. Karena dia mendatar ya. Ini Y0 ya. Tinggi mula-mula 500 meter. Nah, ini kita gambarkan dulu pesawatnya. Jadi di sini ada sebuah pesawat seperti itu ya. Nah, di ketinggian 500 meter dari tanah. Ini tanah gitu ya. Dia melepaskan bom ya, bom. Nah, maka bomnya akan seperti ini jatuhnya, membentuk parabola. Kecepatan mula-mula si bom tersebut akan sama dengan kecepatannya si pesawat ya. Karena pesawat bergerak mendatar, artinya sudut terhadap mendatarnya berapa? 0 ya. Jadi sudut terhadap mendatarnya 0 derajat seperti itu ya. Ini sebagai Y0-nya. Nah, yang dimaksud dari soal adalah tentukan jarak bom jatuh di tanah dari saat dijatuhkan. Maksudnya begini, saat dijatuhkan di sini, jatuh di tanahnya di sini. Ini yang ditanya. Ini X-nya gitu, berapa? Seperti itu ya. Nah, kita bisa gunakan ya rumus Y ya. Y sama dengan Y0 ditambah V0 kali sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencari waktu yang dibutuhkan si bom sampai jatuh ke tanah gitu ya. Asumsinya ketika dia jatuh di tanah maka Y-nya jadi 0. Y mula-mulanya 500 seperti itu ya. Tambah V0 mula-mulanya 100, sin alfanya berarti sin 0 ya, kali T min setengah G-nya 10 T kuadrat seperti itu ya. Sin 0 0 ya, berarti 0 kali T kali 100 ini tetap 0, berarti sisanya 500 kurang 5T kuadrat ya. Jadi 0 sama dengan 500 min 5T kuadrat, atau 5T kuadrat sama dengan 500, atau T kuadrat sama dengan 100, berarti T sama dengan 10 sekon. Memang ini kalau dalam matematik plus minus 10. Tapi karena kita bicara waktu, langsung saja kita gunakan yang plus 10 ya. Kemudian untuk mencari jarak X-nya kita gunakan rumus V0 cos alfa kali T ya. V0-nya masukkan 100, cos alfa berarti cos 0 kali T-nya 10. Jadi dapat 1000 meter. Seperti itu ya. Nomor 3. Peluru ditembakkan ke atas membentuk sudut theta, di mana tangan tetanya sama dengan 3/4 dari gedung yang tingginya 90 meter dengan kecepatan mula-mula 25 meter per sekon. Jarak mendatar yang dicapai peluru saat jatuh di tanah. Seperti itu ya. Artinya jika kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini ada gedung, kemudian ini ada peluru ditembakkan dengan membentuk sudut
theta seperti itu, maka nanti lintasannya akan seperti ini kurang lebihnya ya, dimana ini tanah, kemudian ini jarak vertikalnya Y0 nya sama dengan 90 meter gitu ya. Ini V0 nya sama dengan 25 meter per sekon, seperti itu ya. Nah, yang ditanya ini ya, jarak mendatarnya di sini, X-nya. Mirip ya, soalnya seperti nomor 2, cuma perbedaannya adalah theta atau sudut alfanya dia tidak 0 ya. Kalau ini 0. Jadi lintasannya naik dulu baru turun. Kalau ini lintasannya langsung turun, seperti itu ya. Jadi bisa kita gunakan nomor 3. Langsung ya. Di sini berarti kita cari dulu waktu yang diperlukan untuk jatuh ke tanah ya. Y sama dengan Y0 plus V0 kali sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Di sini saya gunakan alfa, sementara di sini kita gunakan theta. Karena ini kebetulan simbolnya gunakan theta gitu ya. Seperti biasa, nyampe tanah asumsinya Y-nya 0, tinggi awalnya 90, Y0 ditambah V0-nya 25 sin theta. Nah, di sini ada tangan theta. Kita bisa gunakan ya bantuan sebuah segitiga ya. Sebuah segitiga siku-siku. Ini theta. Tangan itu kan depan per samping. Depannya 3, sampingnya 4. Kita gunakan Pitagoras, maka sisi miringnya kita dapatkan 5 ya. Sehingga sin theta-nya depan per miring 3/5. Cos theta-nya samping per miring 4/5. Seperti itu ya. Kita gunakan di sini. Jadi sin theta-nya kita substitusi 3/5 kali T min setengah kali G-nya 10 T kuadrat. Seperti itu ya. 25 bagi 5, 5. 5 kali 3, 15. Ini 10 bagi 2, 5. Jadi kalau kita pindah ke kiri, jadi ini 5T kuadrat ya. Min 15T min 90 sama dengan 0. Kalau kita bagi 5 semua, berarti ini T kuadrat min 3T min 90 dibagi 5, 18 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. 18, 6 kali 3 ya. 6 kali 3, ini minus, ini plus, sehingga kita dapatkan T-nya 6 sekon. Yang ini tidak usah, karena ini T-nya negatif nanti ya. T-nya 6 sekon. Nah, X-nya, X sama dengan V0 kali cos theta kali T. V0-nya tadi 25, cos theta-nya tadi ini 4/5, dikali T-nya ini 6 sekon ya. 25 bagi 5, 5. 5 kali 4, 20. 20 kali 6, jadi 120 meter. Seperti itu jawabannya ya. Oke, itulah pembahasan kali ini mengenai gerak parabola. Bagaimana kita cara mendapatkan persamaannya dan menyelesaikan contoh-contoh soal ya. Ada soal yang bisa menggunakan rumus yang sudah jadi atau formula jadi atau istilahnya shortcut gitu ya. Ada juga yang menggunakan formula dasar ya, yaitu ini formula kinematika ya, GLB dan GLBB, seperti itu ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya yang sedang mempelajari tentang gerak parabola. Bila ada kekurangan, ada kesalahan, silahkan dikoreksi di kolom komentar ya. Bila ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar ya. See you next time di pembahasan selanjutnya. Bye.